konseling. Nah, pada video kali ini kita masih dalam program baru kita, yaitu Kepoin Orang-Orang Hebat. Saya berhasil mewawancarai satu orang hebat berikutnya yang khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, beliau masih sangat muda, pada umur 22 tahun beliau sudah menjadi dosen di kampusnya. Dan tidak lama setelah itu, dia dipercaya menjadi wakil dekan dan dinobatkan sebagai wakil dekan termuda di kampusnya. Nah, beliau juga ada teman saya waktu di kampus dulu ya, tapi saat ini beliau sudah lebih hebat dari saya dan karirnya sangat bagus sekali. Nah, untuk itu sangat disayangkan sekali jika teman-teman tidak menonton ini sampai habis, karena banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita ambil dari beliau, sehingga dapat menginspirasi kita dan menjadi orang-orang hebat berikutnya. Kenapa begitu? Karena kita semua adalah orang-orang hebat, termasuk Anda yang menonton video ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe dulu video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Baik, mari kita saksikan. Pak Jaman, saya ketemu kalau ya. Oke, boleh ya? Oke, sip. Oke, selamat datang kembali di channel Rotua. Ya, hari ini kita mau wawancarai lagi Kepoin Orang Hebat ya, satu hari ini. Beliau ini teman saya dulu waktu satu angkatan di kampus ya, tapi beliau lebih sukses dari saya sekarang ya, jadi dosen di alma maternya ya. Gitu Pak Jaman ya? Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Tapi beliau ini saya pikir revisi Pak Yobel lebih hebat kok dari saya. Wow, terima kasih. Karena ya udah dilihat di mana-mana gitu. Nah, beliau ini juga dosen ya, umur 22 tahun udah jadi dosen dan juga kemudian ditempatkan sebagai wakil dekan termuda. Gitu Mas Jaman ya? Betul. Iya, Pak. Iya. Nah, gini, pertanyaan gini Bang Jaman. Nah, gimana Pak Iban? Jadi dosen dekan tuh gimana rasanya? Menyenangkan nggak gimana? Apa rasanya? Dosen? Yang jelas, yang paling membuat kita bahagia itu kan bagaimana kita senang terhadap pekerjaan kita gitu. Nah, apapun pekerjaan itu ya harus kita senangi, harus kita tekuni, harus kita syukuri, itu yang membuat kita bahagia gitu. Apapun profesi kita gitu. Ya, kebetulan saya ditakdirkan sebagai dosen BK ya sejak tahun 2010. Ya, kita kan satu angkatan 2005 ya. Iya, betul. Ya, 2005 kalau tidak salah kan ya, saya selesai 2009, 2010 ya bergabung di IKIP. Ya, kebetulan ya memang kita jurusan BK ya, jadi dosen BK ya sesuai linearitas ya, sesuai dengan keilmuan kita gitu. Terkait dengan asik dan tidak asik ya, saya rasa ya memang karena tadi rasa syukur terhadap pekerjaan kita, apapun itu ya tentunya kita asik dan menikmati gitu kan. Ya hampir 10 tahun ini alhamdulillah fine gitu. Wah, berarti udah 10 tahun lebih ya jadi dosen ya. Udah 10 tahun, ayo Bal ya. Nah, gini Mas Jaman, lagi yang mau saya tanyakan lagi gini. Ya kan, dari profil Pak Jaman nih kan, saya lihat banyak prestasi kan. Banyak udah prestasi lihat kemarin. Tadi saya udah coba riset dari sosial medianya tuh, udah banyak sekali ya. Nah, tapi gini, yang paling berkesan menurut Mas Jaman ini apa ya? Prestasi mana yang paling berkesan? Yang berkesan. Boleh cerita secara kronologis singkat nggak? Boleh, dari silakan. beberapa yang saya tampil. Sebenarnya terlalu vulgar juga sih kemarin saya menampilkan beberapa hal dari prestasi yang telah saya teraih selama ini gitu. Tapi yang jelas itu kan dalam koridor kemarin kita dalam rangka tur kegiatan seminar motivasi Pak Iqbal. Jadi untuk memotivasi anak-anak itu kan kadang-kadang kita butuh suplemen untuk meyakinkan bahwa oh ini loh kita yang masih muda saja bisa, apalagi mereka gitu. Makanya ya kita tampilkan, saya kayaknya kalau kesannya sih sebenarnya saya lihat sih sebenarnya kesannya kayak kesan sombong sih sebenarnya, tapi mohon maaf kalau seandainya itu
mungkin dilihat dari beberapa pembaca yang menyaksikan gitu. Tapi itu dalam rangka memang tujuan kita pengen memotivasi dari anak-anak desa gitu. Soalnya seminar kemarin itu kan seminar motivasi dari desa untuk desa gitu. Jadi kita kebetulan saya juga dari desa, dari kampung, bagaimana berjuang ke kota, bagaimana dengan perjuangan kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita, ya itu menjadi, kita harapkan menjadi stimulus bagi mereka untuk ini orang ini bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Nah, itu menjadi tujuan kita kemarin. Jadi mohon maaf kesannya semua menampilkan apa ini tergabung dengan ini. Sebenarnya agak tersedikit mewah, tapi sebenarnya ndak bagaimana sih, hanya biasa-biasa saja sih. Kalau yang sehari-harinya hanya biasa-biasa saja gitu. Yang jelas prestasi yang mungkin saya anggap yang mungkin agak kepuasan, yang jelas ada beberapa hal karya saya yang bisa dimanfaatkan oleh ada juga beberapa guru, ada juga beberapa khususnya mahasiswa kita Pak Ibel. Saya beberapa ngarang buku yang juga menjadi referensi bagi mahasiswa gitu. Itu sih sebenarnya kepuasan sendiri. Paling tidak ada sesuatu yang kita titipkan kepada orang banyak yang dapat mereka jadikan referensi gitu. Oh, jadi tadi yang paling berkesan tadi yang saya tangkap tadi itu ada buku yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang lain itu ya Pak Yaman ya. Ya ini kebetulan ini ada bukunya Pak Yobel. Nah, ini bukunya. Sampai dengan Pak Yobel ya. Nah, ini belum. Ini bukunya. Ini buku tahun 2016 tentang bimbingan dan konseling. Ini kemarin ini udah ber-ISBN. Ini tentang bimbingan karir Pak Yubel. Nah, bimbingan karir. Tapi ini mungkin dari mungkin belum terpublikasi khususnya di Kalbar kayaknya. Karena kita masing-masing untuk referensi dari beberapa mahasiswa saja sih. Nah, ini tentang manajemen, bimbingan, dan konseling ini. Nah, ini tahun 2017. Ini 2020. Ini yang terbaru, BK di institusi pendidikan. Jadi masing sambil saya ini yang merupakan kebanggaan yang tadi mungkin Pak Yubel tanya, kebanggaan yang paling puas lah gitu. Saya dapat menghasilkan berapa karya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Oke teman-teman, kenapa itu paling berkesan teman? Kenapa buku itu jadi yang berkesan? Justru. Ya karena apa ya? Karena mungkin pertama paling tidak kita dapat mentransferkan mungkin yang belum kita sampaikan secara lisan, tapi bisa dibaca kembali gitu. Kalau hal yang lain kayaknya itu hanya untuk privasi pribadi saja gitu kan. Ya, kebetulan misalnya dipercayakan oleh memimpin jabatan hanya sementara kan. Hanya sementara dan mungkin dengan ataupun usaha itu mungkin hanya untuk pribadi. Tapi kalau karya ini kan selain pribadi kita nambah ada terkait mungkin juga finansial, hanya sedikit sih sebenarnya. Hanya sedikit, tapi paling tidak kan ada ilmu yang bisa kita kayak Pak Yubel gitu bikin YouTube tapi yang bermanfaat, yang bisa dibaca, dilihat dan diimplementasikan gitu. Kan ada kepuasan sendiri ya. Iya, betul. Jadi dengan buku itu bisa dimanfaatkan orang, jadi ada rasa puas dengan diri kita sendiri gitu ya Pak Jaman ya. Iya betul Pak Yubel. Nah jadi gini lagi Pak Jaman. Pak Jaman ini kan aktif melaksanakan seminar anak muda ya kan. Saya lihat di profilnya itu banyak gitu ya kan. Nah salah satu tema itu yang paling berkesan untuk saya itu saatnya milenial berprestasi. Iya. Itu kelihatannya apa itu? Itu kemarin kebetulan dalam rangka mencoba dengan situasi sekarang ini kan kita lihat situasi khususnya di Indonesia ya Pak Yubel ya. Dengan viralnya para milenial berada di pusaran istana, para milenial berada di Senayan gitu kan. Jadi saya membuat paling tidak menjadi inspirasi bagi saya bagaimana kalau seandainya di lingkungan kita
khususnya di Kalimantan Barat itu kita beri beri stimulus untuk anak-anak kita gitu. Ya, paling tidak membuka wawasan mereka. Oh, ternyata kalau sukses itu nggak perlu nunggu udah tua gitu. Nggak perlu nunggu. Ya, coba kita lihat ya. Jadi pada saat waktu seminar itu saya tampilkan oh ini yang udah berprestasi di Senayan, ini yang sudah berprestasi di Bundaran Istana, ini yang udah jadi wirausaha muda. Dan juga paling tidak profil saya sendiri juga saya tampilkan bahwa saya saja umur 22 tahun udah bisa jadi dosen. Apalagi teman-teman yang sekarang yang teknologi udah canggih, semuanya udah pasti lebih bisa dari kita kan gitu. Tapi baru lingkup Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, kadang Kabupaten Mempawah sih. Hanya beberapa tempat gitu yang menjadi sasaran kita. Oke, itu mantap sekali tuh Pak Jaman. Nah, sekarang ini Pak Jaman, yang diharapkan Pak Jaman dari seminar yang udah dilaksanakan itu apa untuk anak-anak muda gitu? Sebenarnya orientasi kemarin itu kita bebarengan juga mengenalkan kampus kita sebenarnya sih, Pak Iqbal. Jadi background kita sebenarnya memang saya selain kita memotivasi mereka, memberikan stimulus kepada mereka, dan juga mengenalkan ternyata ada sosok orang muda dari IKIP PGRI Pontianak yang juga bisa tampil gitu, menggugah hati mereka. Ya. Jadi selain backgroundnya kita mengenalkan IKIP dan juga menggugah hati mereka, tapi kita tidak memaksakan mereka. Yang jelas kita harapkan mereka harus punya wawasan yang lebih luas lagi daripada keadaan mereka sekarang. Misalnya kita lihat anak-anak muda kita yang di desa itu rata-rata udah tamat, dia langsung kerja. Yang ada kalau seandainya misalnya ada sawit, dia kerja di sawit. Yang nelayan, dia langsung nelayan, udah itu kawin. Ya, wawasannya hanya putaran di situ aja gitu. Kehadiran kehadiran saya di sana kan membuka, ternyata ada yang dari desa, dari kampung berjuang, dia harus menempuh lagi pendidikan setelah dia di SMA. Sehingga pikiran terbuka setelah pulang bisa jadi calon kepala desa. Ya seperti contoh kawan kita juga satu angkatan yang jadi kepala desa kan sekarang ini kan. Pak Herwansyah kan. Kalau seandainya dia belum tentu membawa. Ya kemarin juga kita diskusi. Wah sekarang dengan basic backgroundnya pendidikan, bimbingan dan konseling kan kita komunikasinya nyampai ke masyarakat gitu. Jadi sehingga beliau terpilih, ada yang juga yang jadi dewan. Itu kita unggah mereka agar mereka itu membuka pikirannya, membuka dirinya gitu. Ada dua hal kemarin saya sampaikan. Terkadang kadang-kadang pikiran kita terbuka itu kan ada dua hal yang membuat kita bisa merubah diri kita gitu. Pertama pada saat hati kita terluka, yang kedua betul-betul pikiran kita terbuka. Jadi saya sampaikan ke mereka, ke para siswa, jangan sampai menunggu hati kita terluka gitu, Pak Iqbal. Jadi dalam segi psikologisnya, misalnya, mohon maaf, misalnya ketika orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita sudah tidak mampu, orang kita dihina orang lain, baru kita mau berubah, tapi saatnya lah sekarang kita membuka diri dengan contoh-contoh yang ada. Ya kita tampilkan tadi contoh-contoh yang ada, memberikan stimulus kepada mereka agar mereka harus keluar dari kampungnya, keluar dari peradabannya, mereka harus lihat peradaban yang lain gitu, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu, tidak hanya di Indonesia. Karena contoh kemarin juga saya sampaikan, kebetulan ada juga dosen kita yang dari Kayong Utara itu sampai ke Leicester, sampai ke luar negeri gitu. Nah, jadi paling tidak juga bisa menjadi stimulus bagi mereka gitu Pak Iqbal. Ada satu lagi Pak Jaman yang udah jadi kepala desa, Pak Joni Herman. Joni Herman itu jadi kepala desa. Terpilih ya. Kan bayangkan lulusan bimbingan dan konseling gitu Pak Iqbal ya. Iya, jadi kepala desa. Jadi orang-orang BK itu kadang-kadang kreatif ya. Contohnya Pak Iqbal nih ya. Udah jadi YouTuber, udah 1000 subscribe-nya. Wah, kan prestasi yang luar biasa.
Oke Pak Jaman, terima kasih Pak Jaman. Oke Pak Jaman, tadi Pak Jaman kan ada nyinggung tentang penerimaan IKIP PGRI kan, IKIP PGRI sekarang tadi. Makanya Pak Iya. Jaman tadi juga mengadakan seminar memperkenalkan kampus, ya kan. Tapi kan kalau kita lihat kampus tentang keguruan ini kan banyak. Ada juga Universitas Tanjung Pura Pak Jaman, kan. Nah, yang mau saya tanyakan gini, yang beda dari kampus kita ini apa Jaman? Yang makanya kalau siswa atau siswi yang mau kuliah keguruan tuh harus ke IKIP PGRI, apa Pak Jaman yang beda? Oh, iya, paling tidak ciri khas dari kita ya. Iya betul, ciri khasnya. Ya, yang jelas kita konsen kita kan ke pendidikan Pak Yuba. Nah, Iya. konsennya pertama di pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang kita adalah salah satu perguruan tinggi yang juga peka terhadap perubahan Pak Yuba. Oh. Jadi peka terhadap perubahan maksudnya kita dalam proses pembelajaran, dalam proses edukasi sehari-hari di kampus itu dengan berbagai macam program kegiatan, baik kegiatan dalam program kurikulumnya secara legal oleh Kemenristek yang dulunya Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikbud. Tapi juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga berorientasi pada perubahan saat ini gitu. Bagaimana kewirausahaan, bagaimana IT-nya, bagaimana kepekaan terhadap perkembangan teknologi itu juga menjadi nuansa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita sekarang ini. Mungkin Pak Yubel bisa cek di channel YouTube ataupun Instagram ada namanya komunitas bantu pendidikan kita gitu. Itu juga dari mahasiswa kita. Jadi di sana mereka sifatnya ke pengabdian pada masyarakat, tapi juga tidak lepas dengan perkembangan teknologi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa agar selain background pendidikannya tadi, tapi juga tidak lepas mereka punya ilmu-ilmu yang lain yang dapat menjadi bekal mereka ketika mereka lulus. Makanya tidak heran lulusan kita itu selain jadi guru, banyak juga diterima di instansi-instansi yang lain seperti di perbankan ataupun perusahaan-perusahaan. Selain itu Pak Yubel, kita salah satu perguruan tinggi yang alhamdulillah nilai akreditasinya itu semua prodinya dan institusinya B, Pak Yubal. Terkecuali yang prodi baru yang baru kita buka biologi itu kan dalam proses penyesuaian. Nah, itu. Yang lain bisa kita lihat, kita cek di LPTK yang ada di Kalbar. Hanya IKIP PGRI Pontianak yang institusinya dan prodinya nilainya juga menjadi nilai yang maksimal dari kementerian gitu. Oke, jadi yang dari Pak yang paparkan tadi Pak, sebenarnya kalau IKIP PGRI ini udah milenial lah ya, udah bagus. Iya. Jadi kalau nggak masuk rugi sebenarnya. Iya betul Pak Yuba. Jadi yang jelas kita peka terhadap perkembangan sosial. Lulusannya pun udah keren-keren kayak Pak Yuba gitu kan. Udah keren-keren ya, tidak ya, peka terhadap perkembangan teknologi, memanfaatkan teknologi kepada hal-hal yang positif, yang bermanfaat gitu Pak Yuba. Oke Pak Jaman. Nah, ada lagi Pak Jaman yang mau saya tanyakan. Ini Pak Jaman ini kan juga seorang entrepreneur ya, entrepreneur muda katanya. Iya. Dan ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bimbingan dan konseling ya kan? Nah, salah satu usaha dari Pak Jaman ini ada yang saya lihat itu ada namanya Maduku ya, Maduku. Iya, baik Pak. Kalau yang saya tahu Madu itu Pak Jaman, kalau dia untuk ngecek asli atau enggak, kalau kita bawa ke rumah, kalau istri marah itu baru asli. Ya betul. Kalau kebetulan ini saya buat, ini Pak Yubel. Nah ini Maduku siapa takut gitu. Iya Maduku siapa takut. Ini saya buat nama, ini Maduku siapa takut gitu. Nah itu apa namanya itu Maduku siapa takut tuh Pak Jaman? Nah, Pak Jaman. Yang jelas tadi itu tadi ya, kita bagaimana dalam kehidupan ini biar tidak jenuh, tidak bosan, agar membuat ide-ide yang kreatif biar sedikit. Sekarang nih hal-hal yang viral itu kan lebih asik kayaknya gitu kan. Jadi lebih diminati gitu. Kenapa Maduku siapa takut ya, kadang-kadang kan orang kan banyak yang mengatakan madu itu ada yang asli, ada yang enggak.
kalau dibawa ke rumah istri marah, itu madu asli katanya kan. Iya. Nah, tapi yang jelas kalau madu saya ini ya maduku ya, jadi dia enggak takut, istri pun enggak marah. Nah, dia enggak takut palsu dan bawa ke rumah juga tidak marah gitu. Yang jelas ini secara kronologisnya Pak Iber, bahwa kenapa saya memilih madu salah satu itemnya, soalnya kami kan di kampung itu, di desa Kubu itu banyak yang jadi nelayan. Ya, kerjaan sampingan nelayan itu kan cari madu hutan gitu. Ya, karena kemarin kan kita lihat sekarang persaingan madu di Kapuas Hulu itu ya juga kayak dari Kapuas Hulu, dari Jawa, dari daerah mana ya cukup lumayan gitu. Sehingga para nelayan itu sulit untuk mendistribusikan. Makanya ya ada dari beberapa nelayan itu kan menyampaikan ke saya mau beli. Nah, kalau kapasitas saya kan hanya beli 1 botol, mungkin untuk berapa 1 bulan itu ya kapasitas hanya kita untuk konsumsi kan. Ya, maka kalau gitu ya udahlah, saya buat brand, saya simpan di rumah berapapun ya, kebetulan ada kita rezeki sedikit ya kita beli berapa, jadi ya stok saja gitu. Ya, kita publikasikan, kita ke teman-teman lewat media, lewat Facebook, lewat IG. Ya udahlah ya, kalau ada yang beli ya kita itu sih. Kalau untuk omset untuk ibaratnya kata orang untuk kekayaannya sih enggak lah. Ya hanya iseng-iseng saja sih. Tapi yang jelas untuk beli cabai bawang kata orang rumah cukup lah. Tapi bagusnya gini, selain dosen, Pak Jaman juga entrepreneur, jadi bisa memotivasi anak muda yang lain untuk lebih kreatif lah, itu Pak Jaman ya. Iya. Nah, satu lagi Pak Jaman, satu lagi. Oke. Jadi saya mau minta gini Pak Jaman, minta sedikitlah kata motivasinya untuk anak-anak muda yang nonton nih, supaya juga nggak takut berkarya gitu Pak Jaman. Benar Pak Jaman? Oke. Untuk para milenial, anak muda dimanapun Anda berada, pertama hal yang Anda lakukan dengan keadaan sekarang ini, pertama jangan mengeluh. Mengeluh akan membuat kita lebih sakit, lebih terjalimi, lebih tersakiti perasaan kita. Sekarang mulai bangkit, manfaatkan segala sesuatu, manfaatkan tantangan menjadi peluang. Apa sih bisa kita perbuat? Apa sih yang bisa kita kerjakan? Paling tidak pertama itu bermanfaat bagi kita, apalagi bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat, berjuang, keluar dari peradaban. Untuk yang di desa, keluar dari desanya, tapi jangan saat sekarang. Sekarang ini kan dilarang pandemik. Ya, kalau sudah pandemik ini berakhir, yang di desa keluar dari desanya, cari wawasan, cari pengalaman, tempuh lagi pendidikannya sampai setinggi-tingginya. Untuk melihat peradaban bahwa banyak orang-orang yang sukses di sekeliling kita yang dapat kita contoh. Mungkin itu aja Pak Yuba. Tapi yang jelas yang terakhir pesan saya, perbaiki ibadahnya dan jangan lupa restu dari orang tua, itu yang paling penting. Oke Pak Jaman, oke. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Jaman udah mau saya wawancarain, pertanyaan udah habis. Ya, udah habis. Jadi saya harapkan nanti yang nonton acara ini terinspirasi dari apa yang Pak Jaman sampaikan, juga mampu buat orang lain mau berkarya gitu Pak Jaman. Jadi menurut saya Pak Jaman ini termasuk juga orang yang hebat. Semoga nanti bisa menginspirasi lebih banyak. Amin. Makasih terima kasih Pak Jaman sudah tampil di Rotua Channel. Oke, sip. Ini saya apa ya Pak Jaman ya ke YouTube saya? Oke, nanti di-share aja biar banyak yang subscribe ya. Oke, terima kasih Pak Jaman. Oke, selamat siang. Kembali ya, di Pak selamat siang. kembali. Oke.